ada banyak peran yang bisa dilakukan oleh Indonesia. Lalu muncul pertanyaan, sebenarnya apa keuntungannya untuk Indonesia? Prof. Hikmahanto, gimana? Ya, begini, kalau tanya keuntungan, jangan kita melihatnya dari gini, tangible atau intangible ya. Kita bisa melihat atau tidak melihat. Tentu kalau misalnya di bidang ekonomi, kita tahu kalau misalnya keuntungannya lapangan pekerjaan di Indonesia tambah besar, terus perekonomian kita meningkat dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam hal seperti ini intangible. Intangible itu dalam artian begini. Pertama adalah Indonesia akan mendapat kepercayaan dari masyarakat internasional. Itu suatu prestasi yang luar biasa. Dan saya selalu katakan pada suatu ketika kalau kita nanti berhasil adanya anggota tetap Dewan Keamanan PBB tanpa hak veto, maka Indonesia bisa masuk di situ. Ya. Yang kedua adalah kita akan memberikan legacy. Sampai dengan hari ini Presiden Soekarno itu selalu dikenang sebagai pendiri dari Konferensi Asia Afrika. Nah, sesuatu yang katakanlah kalau tidak ada effort besar tidak mungkin ada seperti itu. Jadi itu keuntungan berikutnya. Keuntungan lainnya adalah tentu Indonesia bisa berpartisipasi dalam pasukan perdamaian, involved dalam masalah-masalah internasional dan selalu ada di depan atau di telinga atau di benak pikiran dari para tokoh dunia. Kita ingin seperti Singapura. Pertanyaannya kenapa Donald Trump dan Kim Jong-un memilih Singapura? Kan begitu ya? Tanpa mengajukan diri. Bapak Presiden kemarin sudah mengajukan diri Indonesia sebagai tempat, tapi kan kita tidak dipilih. Itu sudah mengajukan diri. Sekarang kali Singapura, dia tidak mengajukan diri tapi dipilih, tapi dia willing untuk menghabiskan uang 20 juta US dollar untuk cuma beberapa hari saja. Tapi ini sesuatu yang saya katakan intangible ya, tidak bisa dinilai dengan apa namanya hitungan gitu ya, tetapi memang sesuatu yang sebagai calon negara besar, calon negara yang akan diakui oleh dunia itu sangat-sangat penting menurut saya. Tadi dikatakan Indonesia mendapat kepercayaan dari dunia internasional, tapi Pak Satya, Anda tadi mengatakan Dewan Keamanan PBB ini juga ya masih diragukan ya untuk ketika mengambil keputusan dan sebagainya. Ini seperti apa? Ya, justru itu makanya perlu ada reformasi di PBB seperti yang tadi diusulkan Profesor Hikmahanto. Menurut saya hal yang harus dipikirkan oleh pemerintah Indonesia gitu, karena kalau tidak ya kita mengetahui PBB dengan segala macam kelemahannya. Ya kita sebagai negara yang anggota PBB kan merasakan betul gitu banyak hal yang harusnya PBB step in gitu. Dia harus menyelesaikan, tapi ternyata juga kasus Palestina itu menjadi salah satu bentuk, itu menjadi permanent problem itu untuk PBB yang tidak selesai seumur PBB bahkan kira-kira seperti itu kan. Nah, tetapi kan kita tidak bisa melihat dari kacamata pesimis ya, tetapi kita berharap ada reformasi, mungkin juga nanti PBB akan dimanage dengan cara yang baik ya, itu pasti menjadi harapan kita. Tapi saya ingin menambahkan ya mengenai keuntungan tadi. Keuntungannya adalah bahwa kita menjadi masuk di dalam elit ya, elit club daripada member of UN. Itu harus dimanfaatkan. Kita tuh gagal berkali-kali. Ya, kemarin Pak Profesor Bambang Brojonegoro yang mencoba Pak Indroyono Susilo yang masuk menjadi salah satu kandidat untuk masuk jadi Direktur Jenderal FAO atau apa. Itu kan sebetulnya juga organisasi di bawah PBB. Nah, kalau kita sudah masuk elit ya, kita memanfaatkan network untuk segala macam hal yang ada di dalam organisasi yang ada di dalam PBB itu kan banyak sekali. Nah, Indonesia bisa tampil gitu di situ. Nah, ini mesti kita manfaatkan gitu. Karena kalau tidak kita tidak dikenal atau kita dianggap kurang kompeten, ya, itu aja. Kurang kompeten juga menjadi masalah. Saya ambil contoh ya, di UN itu yang Indonesian citizenship yang orang itu underrepresented. Coba, kalah kita dengan orang India. Wah, India di organisasi di UN macam-macam banyak dari sana. Filipina dan lain sebagainya. Nah, ini kan sebagai salah satu contoh. Maka saya seringkali mengatakan pada anak-anak yang menerima beasiswa LPDP, kenapa ngelamar aja langsung ke UN? Ya, sebagai warga negara Indonesia. Nah, ini kan contoh ini. Nah, jangan sampai nanti kita sudah masuk di elit, begitu kita mau nyari resources, kita susah sekali nyari orang Indonesia gitu, yang kerja di UN langsung ya. Jadi bukan utusan daripada
ada kantor perwakilan kita terus masuk bukan itu, tapi betul-betul menjadi UN employee. Itu saya rasa banyak. Bangkok juga ada kantor UN di situ. Nah, itu juga harus diisi beberapa orang Indonesia. Nah, dengan keberadaan kita di atas itu, di tempat yang cukup elit tadi, harusnya bisa mempengaruhi semuanya. Keuntungan Indonesia yang peroleh. Baik, gitu. Ada banyak sekali ternyata keuntungan luar biasa sebagai bagian dari elit nih Indonesia yang nantinya kita tunggu Kiprah Indonesia di 2019-2020. Terima kasih Pak Satya Yuda, Prof. Hikmahanto, terima kasih. Pemirsa, kita masih mempunyai berbagai informasi menarik lainnya yang akan disampaikan oleh Reva Fardani dan Safinas. Safinas, Reva, kembali ke Anda. Terima kasih Ayu, dan pemirsa, itu tadi kita sudah mendengarkan dialog antara Ayu dan juga narasumber mengenai Indonesia yang menjadi anggota tidak tetap dari Dewan Keamanan PBB. Betul sekali, dan kami masih memiliki beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.